Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan soal cara investasi saham jangka panjang. Bagaimana menilai saham yang cocok untuk investasi jangka panjang, baik itu investasi saham syariah maupun konvensional. Jadi buat teman-teman yang belajar saham dari nol, untuk yang pemula mungkin konten ini cocok untuk dijadikan bahan belajar untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi saham. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, analis saham syariah. Jadi bicara soal investasi saham jangka panjang atau investasi saham syariah jangka panjang, sebenarnya saya sudah pernah bahas di bloganalis.co.id. Jadi kalau mau investasi saham jangka panjang, selain menilai kinerja minimal 5 tahun terakhir, jadi teman-teman harus tahu di 5 tahun terakhir kinerjanya seperti apa, terutama untuk melihat laba bersihnya dan rasio return on equity-nya. Dan untuk faktor lain misalnya utang atau rasio debt to equity ratio-nya dan yang lainnya, teman-teman juga harus mempertimbangkannya. Tapi yang lebih utama, lihat rasio return on equity-nya selama 5 tahun terakhir. Dan menurut Loh Kek Hong, salah satu rasio yang juga penting untuk dinilai adalah NPM atau Net Profit Margin. Itu sudah kita bahas bagaimana cara menghitung rasionya. Jadi yang intinya teman-teman tahu dulu 5 tahun terakhir seperti apa. Kemudian lihat kinerjanya. Kemudian selain melihat kinerjanya, teman-teman yang penting kita perhatikan adalah grafik dari saham yang akan kita investasikan dalam jangka waktu panjang. Jadi teman-teman, pergerakan saham itu ada istilah sideways. Jadi pergerakan saham yang seperti ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai candlestick mungkin ya bentuknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ketemu saham seperti ini, maka ini sebenarnya tidak cocok untuk investasi jangka panjang, karena pada saat pergerakan saham seperti ini, ketika naik di puncak misalnya, bisa jadi 3 tahun akan datang atau 5 tahun akan datang, dia akan kembali ke posisi yang sama pada saat awal kita investasi, teman-teman. Jadi itulah sebabnya kenapa saham-saham yang pergerakannya sideways seperti ini itu cenderung tidak tepat untuk investasi jangka panjang. Salah satu saham yang sering saya sebut yaitu saham Pegas. Jadi untuk beberapa tahun terakhir ini pergerakan saham tersebut bisa kita katakan bahwa pergerakannya tidak landainya tidak naik seperti ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya pergerakannya seperti ini mungkin cocok untuk jangka panjang, tapi kalau dia datar seperti ini maka itu kurang tepat untuk jangka panjang. Seperti pada perusahaan gas negara, kemudian saham dari Jasa Marga atau kode sahamnya JSMR. Teman-teman kalau mau investasi jangka menengah itu masih tepat, tapi kalau untuk jangka panjang itu kurang tepat. Nah, bagaimana pergerakan harga saham untuk jangka panjang dari sisi grafik? Sebisa mungkin kalau teman-teman bisa menemukan saham yang grafiknya dalam jangka panjang ataupun paling tidak 5 tahun terakhir, setelah melihat kinerjanya, lihat pergerakan saham yang seperti ini, teman-teman. Jadi sekalipun naik turun seperti ini, kalau kita lihat landainya, dia tetap akan naik ke atas. Jadi terkadang dia naik kemudian turun, naik turun, tapi pada saat dia turun itu tidak akan sama dengan awal startnya teman-teman investasi waktu itu. Jadi misalnya ini di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sekalipun dia turun, dia tetap dalam posisi terus naik atau bertumbuh. Nah, terus pada saat kita ingin investasi jangka panjang,
timing atau waktu masuknya, maka sebisa mungkin teman-teman harus membuat garis lurus seperti ini. Kalau menggunakan aplikasi di Yahoo Finance atau langsung ke situs Yahoo Finance, teman-teman buat garis lurus seperti ini. Jadi bisa menentukan kapan waktu jualnya dan kapan waktu belinya. Jadi waktu jualnya itu pada saat berada di posisi seperti ini. Jadi pada saat uptrend seperti ini kita bisa menjualnya. Kalau misalnya kita tidak mau investasi yang investasi jangka panjang yang cukup lama, maka cukup lihat di posisi ini kapan waktu menjualnya, dan kapan mau menambah investasi kita, maka lihat di titik-titik ini. Jadi teman-teman pada saat membuat garis seperti ini, maka lihat di titik-titik yang bersinggungan dengan garis ini, maka ini adalah waktu yang tepat atau timing yang tepat untuk masuk di saham tersebut. Dan untuk keluar atau menjualnya, maka pada saat teman-teman menggaris garis lurus seperti ini, maka titik-titik yang bersinggungan dengan garis ini, maka itu adalah waktu yang tepat untuk menjual saham tersebut. Nah, selain ini, selalu perhatikan bahwa timing masuk ketika kita mau investasi jangka panjang harus melihat kondisi IHSG atau indeks harga saham gabungan. Jadi teman-teman jangan sampai lengah ketika indeks harga saham gabungan lagi turun, sekalipun berada di posisi titik seperti ini, maka bisa saja kita menunda terlebih dahulu timing menjualnya atau timing belinya, untuk menghindari jangan sampai saham yang sudah murah akan turun lebih dalam lagi. Jadi itu salah satu gambaran ketika kita mau investasi saham jangka panjang dengan melihat dengan melihat pergerakan grafiknya melalui Yahoo Finance, ataupun secara sederhana teman-teman ketik di Google misalnya kode saham Pegas, kemudian kasih kata JK. Kalau misalnya belum muncul pada saat kita mengetik Pegas, jadi teman-teman tambahkan JK, lihat grafiknya dan lihat pergerakan yang seperti ini. Kalau teman-teman misalnya menemukan saham yang misalnya pergerakannya tidak seperti ini, tapi dalam beberapa periode terakhir labanya naik terus, itu bisa kita pertimbangkan untuk apakah cocok investasi saham jangka panjang atau tidak, dengan melihat prospek bisnisnya. Jadi teman-teman lihat prospek bisnisnya, terutama pada produk yang dijual. Jadi produknya apakah produk yang memang secara tren akan terus meningkat di jangka panjang yang akan datang, atau bisa saja produknya mulai akan redup di beberapa tahun kemudian karena faktor misalnya tren masyarakat yang sudah beralih ke produk lain, atau bisa jadi karena produknya terhambat oleh kebijakan pemerintah misalnya, maka itu perlu dihindari teman-teman. Selain itu, lihat juga manajemen dari perusahaan tersebut. Manajemennya dikelola oleh orang-orang yang tepat. Jadi teman-teman kalau bisa melihat perusahaan yang manajemennya dikelola oleh orang-orang yang tepat, misalnya kita kasih contoh perusahaan dari Sandiaga Uno. Jadi perusahaan dari Sandiaga Uno itu sebenarnya perusahaan yang notabene adalah perusahaan investasi. Jadi dia akan membeli saham-saham yang kecil dan kemudian akan dijual setelah perusahaannya untung dan bisa menghasilkan laba yang maksimal. Nah, perusahaan seperti ini karena dikelola oleh orang-orang yang punya kapabilitas kemampuan investasi yang cukup baik seperti Pak Sandiaga Uno, maka bisa saja kita butuh penilaian yang lebih dalam apakah cocok investasi di saham tersebut atau tidak. Jadi intinya teman-teman, kalau sudah melihat labanya seperti apa di 5 tahun terakhir minimal, kemudian lihat grafiknya, setelah itu lihat prospek bisnisnya seperti apa, kemudian lihat manajemennya seperti apa, maka
Kemudian kita bisa paling tidak secara sederhana kita bisa menentukan apakah layak investasi di saham tersebut atau tidak. Jadi intinya teman-teman, di konten ini saya mau menyampaikan bahwa investasi saham jangka panjang itu lebih tepat kalau kita bisa ketemu saham yang 5 tahun terakhir itu layak investasi dari sisi laba bersih atau kinerjanya plus grafiknya. Jadi kalau teman-teman lihat grafik sahamnya naik dari waktu ke waktu, maka kita bisa investasi di saham tersebut dengan ketentuan kita melakukan analisis yang lebih dalam lagi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa strategi investasi saham dari Lo Peng Hong itu seperti apa, itu akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini. Mohon maaf karena baru bisa update kali ini. Nanti kita akan mulai update lagi di tahun yang baru, tahun 2022, mulai dari Januari dan seterusnya. Oke teman-teman, kalau ada yang tidak dipahami dari video ini, silahkan komentar di bawah. Kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.